Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviasari, NIM 2011290012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu fonemik. Objek penelitian fonetik adalah fon, yaitu bunyi bahasa yang mengandung bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai makna kata atau tidak. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. 1. Identitas fonem bunyi. Bisa disebut fonem apabila satuan bahasanya memiliki beda makna. Fonem dari sebuah bahasa ada yang mempunyai beban fungsional tinggi dan rendah. Dikatakan sebab fungsional tinggi apabila banyak ditemui pasangan minimal yang mengandung fonem tersebut. 2. Alofon bunyi-bunyi yang merupakan realiti dari sebuah fonem disebut alofon. Alofon dari sebuah fonem memiliki kemiripan fonetis. Artinya, banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Tentang distribusinya, mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. 1. Distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. 2. Distribusi bebas adalah bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. 3. Klasifikasi fonem. Kriteria dan prosedur klasifikasi fonem sama dengan klasifikasi bunyi dan unsur suprasegmental. Fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. 4. Fonem khazanah fonem. Khazanah fonem adalah khazanah banyak fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. 5. Perubahan fonem. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah proses berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sehingga bunyi itu menjadi sama. Contoh sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu. Asimilasi fonem mis adalah perubahan yang menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem. Asimilasi fonetis adalah perubahan yang tidak sama yang tidak menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem. Asimilasi terbagi menjadi 3. 1. Asimilasi progresif, yaitu bunyi yang diubah terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. 2. Asimilasi regresif, yaitu bunyi yang diubah itu terletak di muka bunyi yang mempengaruhinya. 3. Asimilasi resiprokal, yaitu perubahan itu terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi. 7. Disasimilasi adalah peristiwa perubahan yang menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi berbeda. 8. Netralisasi dan arkifonem. Contoh hasil netralisasi adanya bunyi ta pada bunyi akhir kata yang dieja har. Contoh hasil arkifonem fonem da pada kata hal yang biasa berwujud ta dan da. 9. Umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Umlaut adalah perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sehingga akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. Ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa-bahasa Indonesia sampai Jerman untuk menandai pelbagai fungsi gramatikal. Harmoni vokal adalah perubahan bunyi. 10. Kontraksi adalah suatu pendekaan yang dapat berupa hilangnya sebuah fonem atau lebih. 11. Metatesis dan epentesis. 1. Metatesis merupakan proses mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata. 2. Epentesis adalah sebuah fonem tertentu disisipkan ke dalam sebuah kata. 12. Fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. 1.
segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut atau baca yaitu fonem bisa dibagi menjadi 3 suku kata bahasa atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi ba, a, ha, a, sa, a, bahasa. Dua fonem suprasegmental adalah yang bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Perbedaan antara fonem segmental dengan fonem suprasegmental adalah kalau yang pertama dia menghasilkan makna tekstual atau sesuai makna nomina yang diucapkan, sedangkan yang kedua mampu menghasilkan makna yang kontekstual atau karena makna tekstualnya sudah bercampur dengan keadaan dan kondisi si pengucap yang itu diketahui lewat intonasi dan getaran-getaran yang mengiringi fonem tersebut.